Kalau suruh milih nih, pilih sekolah di Inggris, kalau di Indonesia. Di Inggris. Ya, jumpa lagi dengan Small Voice. Kita melanjutkan cerita yang lalu mengenai bagaimana pengalaman ketika tinggal dan hidup di dua negara, ketika di Inggris dan ketika kembali lagi ke Indonesia setelah di Inggris selama 4 tahun. Jadi kita sudah tinggal di Inggris selama 4 tahun dan menghabiskan waktu yang cukup lama tinggal di Inggris ya. Nah, kita masih melanjutkan yang minggu kemarin terkait bagaimana pengalaman belajar di Inggris dan bagaimana juga pengalaman belajar di Indonesia ya. Kalau belajar di Inggris seperti apa sih? Kalau belajar di Inggris itu kalau belajarnya sama fun learning. Jadi nggak belajar serius gitu sambil tertawa atau main-main gitu. Oke. Terus kalau di Indonesia seperti apa? Kalau di Indonesia jam waktunya lumayan lama. Terus kalau di Inggris kan ada layar ada layar TV gitu yang besar. Terus di TV-nya tuh kayak ada PowerPoint tapi kecil, tapi sedikit. Kalau di sini mah itu banyaknya nulis di board, terus kita tuh harus kayak merhatiin banget gitu. Jadi sedikit bosen kalau belajar. Oke, kan jadi kalau belajar di Indonesia lebih membosan gitu kan ya. Kalau di sana lebih enjoy karena lebih fun learning. Nah, sekarang ketika belajar di sana itu di kelas itu kita seperti apa sih? Cara duduk kita seperti apa? Terus jadi gimana? Kalau di sini ada yang bangku per orang, ada yang bangku berdua. Nah, kalau di Inggris itu ada bangku yang disatuin, terus satu bangku itu ada grup gitu. Satu grup itu 5 orang, 6 orangan. Ya, jadi ketika belajar di Inggris sedikit berbeda karena lebih fun, lebih banyak eh, menyenangkannya dibanding dengan membosankannya. Kalau di sini lebih membosankan ya, karena terlalu serius belajarnya gitu ya. Oke, nah sekarang setelah belajar di Inggris selama 4 tahun, nah, kembali ke Indonesia. Dulu itu kan masuk ke SD negeri dulu, katanya SD negeri favorit tuh. Udah bela-belain diurusin segala macam. Nah, kan dulu itu cuman seminggu apa 2 minggu? 2 minggu. 2 minggu, oke. 2 minggu dan mogok, nggak mau sekolah, kenapa? Soalnya kan baru datang, terus kan nggak tahu di sini belajarnya kayak gimana. Jadi sedikit shock soalnya belajarnya itu kita itu duduk di bangku terus merhatiin guru terus gurunya juga kayak sering apa gitu tegas. Tegasnya seperti apa tegasnya? Tegasnya kalau misalnya kan kalau di Inggris ngerjain tugas gak terlalu sering. Kalau di sini ngerjain tugas itu harus ya banyak, terus kita itu harus dikerjain. Oke, jadi tugas itu harus kita kerjain, banyak dan harus kita kerjain. Nah, yang paling membuat mau berhenti dari sekolah tersebut apa coba? Karena emang gak nyaman suasananya. Soalnya kan kalau di Inggris itu indoor, terus enak aja. Soalnya kalau di sini kalau di sekolah yang itu kayak berantakan gitu, terus gurunya pada tegas. Jadi aku gak suka. Oke, jadi nggak suka karena gurunya terlalu tegas dan juga tidak menyenangkan dan tidak ada tempat untuk bermain gitu kan ya. Oke, jadi cuma 2 minggu. Nah, setelah itu kan kita pindah ke sekolah swasta tuh. Nah, setelah kita pindah di sekolah swasta, bagaimana perasaannya di sekolah swasta yang ada di Indonesia ini, di Garut ini? Lebih nyaman, lebih bersih kan swastanya, swasta SD IT Alam. Jadi
Kalau belajar tuh kayak di Inggris gak terlalu ketat belajarnya, sama kadang suka main-main ke alam luar. Oke, jadi mix ya. Kalau di swasta itu sekolah ada indoornya dan ada juga main keluar gitu kan. Kalau guru nih, perbedaan cara mengajar guru di Inggris dengan di Indonesia seperti apa? Kalau di Inggris ngajar itu kan gak terlalu lama, paling yang diteranginnya itu yang pentingnya aja yang perlu kita ketahui. Kalau di sini itu cara neranginnya panjang, terus lama, jadi bikin ngantuk aja, bosen gitu. Oke, jadi kalau di sini gurunya lebih banyak menerangkan, terus kalian hanya menyimak. Kalau di sana sedikit guru menerangkannya dan kita harus lebih banyak menggali sendiri gitu kan ya. Pelajaran yang disukai apa sih kalau ketika di Inggris? Ketika di Inggris aku suka art sama science. Art sama science. Kalau di sini? Aku suka bahasa Inggris sama matematika. Oke, bagaimana pelajaran bahasa Inggris di kita? eh Gak, kalau aku sebut sih gampang, soalnya aku kan udah belajar. Ya gampang, cuman kayak she is a tall girl, she is a beautiful girl, like kayak gitu. Kalau ya bahasa Inggrisnya aku suka karena gampang. Oke, jadi bahasa Inggris dapat 100 terus dong bahasa Inggrisnya. Oke. Ya, selanjutnya terkait dengan siswa nih. Kalau siswa belajar di Inggris seperti apa dan siswa belajar teman-teman sekelas di sini seperti apa belajar mereka? Kalau di Inggris siswanya kan satu kelas itu ada beberapa meja, nanti di tengahnya itu ada disisain spot buat nonton di layar gitu. Nanti itu tempat neranginnya juga gak lama, terus semua siswanya juga pada nurut dan ngedengerin, soalnya gak terlalu banyak materinya sama gak terlalu lama. Udah itu dikasih tugas dan udah Oke. dikerjain. Jadi tinggal kita kerjain aja, kasih tugas kerjain. Dan beban gak sih? Enggak, soalnya kan kalau di sini kalau misalnya mau nanyain kita harus yang datang ke guru. Kan di sini gurunya cuma ada satu. Kalau di sana gurunya tuh ada dua. Ada dua ya. Itu 2 guru untuk anak berapa orang tuh? Karena kalau itu kan kalau di kelas lebih atas tuh banyak kan ya muridnya 15 berapa dulu itu? Di Inggris. Kalau 30-an satu 30-an. Oke, gurunya 2. Tapi kan kalau yang di year 1, year 2 gitu gurunya itu ada 3 kalau nggak salah ya, 3 atau 4 ya. Banyak kalau di anak-anak kecil mah. Oke, anak kecil tuh ada 4, kadang-kadang banyak. Nah, itu mulai kelas berapa sih gurunya tinggal 2? Mulai kelas 3. Oke, jadi kalau kelas 3 gurunya udah mulai 2 gitu kan, dan muridnya masih tetap 30 ya? Iya. Oke, nah sekarang tadi si guru 2 nih, ngapain aja sih guru 2 ini? Yang satu mah yang mainnya, yang emang neranginnya. Yang satu asistennya, kayak kalau takutnya kalau misalnya yang mainnya gak sekolah ya gak hadir, bisa diganti sama itu. Terus kalau misalnya kita ngerjain tugas terus gak ngerti, bisa ke guru itu. Kalau misalnya yang mainnya itu lagi sibuk sama yang lain, kita bisa ke guru itu. Oke, jadi you have 2 teachers, the main teachers atau guru utama dan asisten mungkin ya, guru pembantu. Nah, si guru utama ini dia yang paling bertanggung jawab, dan yang si guru asisten juga dia sama membantu kan untuk aktivitas belajar mengajar. Nah, ini ada curiosity ya, ada yang ingin tahu terkait dengan cara si siswa ketika belajar. Kan tadi kalau di Indonesia gurunya nerangin terus kan. Kalau di sana si gurunya neranginnya sedikit dan si anak yang lebih mengeksplorasi pelajaran. Kalau cara bertanya nih, anak di Inggris seperti apa? Kalau bertanya kita biasa angkat tangan, terus gurunya stop dulu, terus
ya let the child speak, terus Oke. ya nanya. Nah, ini kan ada sedikit berbeda ya. Kalau mereka raise hands kayak gitu kan, mereka nggak ngomong kan, cuma raise hand aja kan. Iya. Nah, nggak ribut kan. Nah, kalau di Indonesia seperti apa sih? Kadang kalau di Indonesia raisannya itu sambil ngomong ibu kayak gitu. Terus kalau kadang juga enggak raisan, langsung nanya aja. Oke, jadi kalau di sini nggak raise hand juga langsung nanya gitu kan. Kalau di sana kalau belum ditunjuk mereka tetap aja diam terus gitu kan, raise hand terus gitu kan ya. Raise hand saja. Kalau si gurunya belum nunjuk berarti dia belum bertanya gitu kan. Karena dulu pernah kan ketika jadi guru tamu di sana kan ngajarin tentang bencana ke anak-anak. Nah itu anak-anaknya pada aktif, anak-anaknya pada bertanya, mereka sangat ingin tahu mengenai materi yang kita berikan, antusiasmenya sangat tinggi gitu kan. Jadi ketika kita menerangkan itu, mereka nggak ribut, tapi ketika mereka ingin tahu, mereka pada raise hands. Dan juga ketika diberi kesempatan bertanya, si anak-anaknya itu sangat aktif gitu kan ya. Nah, masalah aktif dan tidaknya antara anak di Inggris dengan yang di sini gimana sih? Kalau di sana kalau misalnya kita belajar yang baru pasti aktif banget. Kalau di sini kalau guru nanya juga ada yang bisa jawab, gak ada yang mau berjawab gitu. Oke, nah sekarang dari total 30 siswa atau satu kelas, kalau di Inggris itu rata-rata kan nggak semua tuh, pasti ada yang bisa banget, ada yang nggak bisa kayak gitu kan ya. Nah bagi yang tertinggal pelajaran, gimana sih caranya ngebantu mereka? Yang lolos, yang itu gak hadir. Bukan yang nggak hadir, tapi mereka kan ada yang belajar tuh cepat ngerti, cepat mengerjakan sesuatu tuh cepat. Misalnya matematika, dia math-nya itu ngitungnya cepat, terus gampang ngerti. Nah, tapi ada juga kan kadang-kadang anak ada yang susah ngerti kayak gitu kan. Nah, gimana caranya supaya si anak itu ngerti? Ada guru asistennya, terus guru asistennya itu duduk di samping yang anak itu, terus ngebantuin sampai benar-benar bisa gitu. Oke, jadi si guru asisten tadi itu ngebantuin supaya si anak yang tertinggal itu bisa mengejar pelajarannya kayak gitu kan ya. Kalau di sini gimana? Kalau di sini kan lebih didiamin aja, gimana kita sampai ngerti aja sama kita gitu. Kadang kalau ngasih PR juga, kitanya yang belum ngerti dikasih PR, kadang kan kita bisa nyontek aja ke Google. Nah, oke. Jadi kalau di sini ada bah Google ya. Jadi ketika nggak ngerti, tinggal buka Google aja. Kalau di sana gimana sih kalau nggak ngerti? Kalau di sana itu diajarin sampai benar-benar ngerti. Jadi pas di handworknya ke guruin, dites lagi sama bapaknya, ini beneran bisa. Terus disuruh hitung lagi, ini berapa. Oke. Jadi kalau di sana itu keinginan untuk bisa itu datang dari anaknya sendiri. Jadi bukan paksaan dari guru gitu kan ya. Nah, sehingga motivasi belajarnya sangat tinggi. Berbeda halnya dengan ketika anak-anak di sini bahwa mereka bisanya itu karena terpaksa dan kadang-kadang mereka nyontek melalui internet gitu kan ya. Oke. Jadi kenapa sih kalau belajar di sana pingin tahu, pingin bisa, pingin paham, pingin ngerti, kenapa itu? Mungkin karena pingin cari tahu, karena mungkin kan kita kan belum tahu, dan orang-orang sana itu kayak tadi belajar bencana kan, aku juga belum pernah belajar waktu di Inggris. Waktu itu juga pas diajarin itu langsung mau tahu, soalnya belum pernah belajar. Oke, jadi rasa keingintahuannya tinggi gitu kan, yang mereka ingin tahu apapun pelajaran yang diberikan, mereka menyukai itu kan pelajarannya. Nah, ini ada hal lain lagi yang diperhatikan berbeda ketika belajar di Inggris dan juga belajar di Indonesia, yaitu waktu belajar ya. Mulai jam berapa sekolah? Jam 8:30. Beres?
beres jam 3. Jam 3. Oke, berarti dari setengah 9 sampai jam 3. Berapa kali break? 2 kadang 3. Ada lunch break kan ya? Iya. Ada lunch break. Enggak, ada awalnya first break, terus First break, lunch break, terus Lunch ada break. lunch break, ada pelajaran lagi, terus break lagi. Oke, jadi lumayan banyak break. Itu lunch break dikasih waktu berapa lama sih? Lunch break itu waktunya paling lama sekitar sejaman, soalnya kan kita sambil makan juga sama main juga. 1 jam gitu kan, jadi lumayan lama. Ya kalau sini libur berapa lama? Kalau aku pas sekolah cuman 20 menit. Kalau pas lunch break? Istirahatnya lunch break cuman ada 2. Yang pertama yang 2 pelajaran, terus break. Yang kedua itu yang break sholat doang, jadi cuman kehitung 1. Oke, jadi kehitung 1. Jadi berapa menit itu totalnya? Tadi kan kalau di Inggris 1 jam. Nah kalau sini berapa menit? 30 menitan. 30 menitan, belum sholat, belum makan gitu kan. Keburu-buru nggak sih? Keburu-buru soalnya jajan juga kan gak ngantri, jadi kalau bayarnya juga lama. Nah, ini yang lucu ya. Kalau di Inggris kan ada tukang jualan aja di Iya. sekolah itu. Oke, kalau di sini? Ada banyak, kalau pulang sekolah, kalau di kantin juga ada jajanan. Nah, terus bedanya nih, ketika nggak ada jajanan dan ada jajanan dengan mana? Mending nggak ada. Mending nggak ada. Oke. Nah, di Inggris kan nggak ada. Terus makan? Makan dikasih sama sekolah. Oke. Jadi udah gratis di sana itu, makan itu juga dikasih. Jadi si anak-anak dijamin ya. Walaupun berangkat dari rumah jam setengah 9, tapi mereka ketika lunch break itu makanan sudah terjamin disediakan oleh sekolah dan yang pasti sehat, dikasih susu kan ya. Makanan apa sih yang paling disuka dari sekolah di Inggris? Fish and chips. Oke, fish and chip. Ada nggak di sini? Enggak. Oke. Jadi kalau di sini nggak nemu fish and chip, kalau di Inggris sukanya makan fish and chip gitu kan ya. Itu biasanya setiap hari Jumat kan ya dapat fish and chip. Nah kalau hari-hari biasa makan apa sih? Beda-beda, kadang sosis sama kentang mashed potato. Mashed potato, terus? Kadang gravy, kadang roti, roti keju gitu. Oke. Terus kadang-kadang ada gak tahu nama mealnya apa. Bahasa Inggrisnya apa bahasa Inggrisnya? Lasagna. Oke, lasanya. Oke, nah itu lasanya. Nah, itu masalah makanan, jajanan. Jadi kalau di sana kan nggak ada jajanan karena di sekolah semua terjamin, di sekolah semua disediain. Pas di sini kaget nggak sih? Kaget dikit. Kaget. Kagetnya? Soalnya kan kalau di Inggris udah dikasih makan, udah dikasih buah-buahan, dikasih susu. Di sini mah gak dikasih. Terus kita yang beli sendiri gitu. Oke, jadi kita beli sendiri, nggak disediain, nggak dikasih. Nah, masalah kebersihan di sekolah. Nih, gimana sih sekolah sana? Bersih banget. Bersih banget. Oke. Kalau sini? Kelasnya aja udah kotor. Kelasnya aja kotor. Oke. Kalau toiletnya? Toiletnya kalau di sini kotor, kalau di sana bersih. Oke, toiletnya di sana bersih. Kan kalau diperhatiin tuh ketika kan sering ke sekolah sering jemput kan ya. Kan sedikit yang kerjanya di sana, yang housekeepingnya lah katakan ya, yang bersih-bersihnya cuman siapa sih, my friend, that one is my friend. You still remember who is his name? No. I forget his name. Dia itu kan my friend dia. Cuma 1 orang. Tapi sekolah segitu banyaknya, kelasnya kan ya, kelasnya banyak. Terus orangnya cuma 1, kok bisa bersih? Soalnya anak-anaknya juga tertib, kalau udah tahu kalau buang sampah itu ke tempatnya gak. Oke, that's it. Jadi kuncinya adalah bagaimana mendidik si anak supaya bisa hidup dengan bersih gitu kan ya.
Jadi bukan mengandalkan ke eh, housekeeper ya, tetapi yang melakukan kebersihan segala macam itu anak-anak. Kan di sini juga ada piket. Iya, di sini juga ada piket, tapi kadang di sini mah anak-anaknya juga males kalau piket. Oke, jadi kadang-kadang malas juga. Nah, kalau di sana ada anak yang malas-malas kayak gitu nggak sih? Enggak, kalau misalnya di sana kan nggak ada piket. Oh, nggak ada piket. Jadi kalau bersih-bersih tiap hari aja bersihin sama Ya, anak-anak semua kalau gitu kan? misalnya udah crafting, kita gunting-gunting segala, Ah, langsung udah beres itu ada waktu untuk beresin beresin itunya yang bekas-bekasnya. mhm, Kalau ada yang kecil-kecil di bawah itu didiamin aja buat itu, mhm. divakum aja gitu. Oke, jadi tinggal divakum aja. Kalau yang kecil-kecil dibersihin sama anak-anak semuanya. Jadi kelas kembali bersih semua. Oke. Nah, kalau di sini kan jauh sekali kan ya. Udah dipaksa si anaknya suruh bersih tapi tetap nggak bersih gitu kan. Kalau di sana nggak dipaksa, anak dengan kesadaran sendiri, tetapi mereka lebih bersih. Padahal kalau kita bicara konteksnya agama gitu kan ya, di agama kita juga udah jelas bahwa kebersihan sebagian daripada iman. Kalau di sana mah bukan ngomong, di sana mah praktek gitu kan, bahwa si anak-anak harus hidup bersih. Jangankan untuk bersihin kelas, ada satu anak yang kelihatan ada kutu aja itu hebohnya satu sekolah kan ya. Ada satu anak aja ditemukan kutu di rambutnya, itu heboh sampai si sekolah nyuratin ke seluruh orang tua untuk mengecek kepala anaknya dan harus dibersihkan kutunya, dibawa ke dokter segala macam. Itu cuma kutu aja, kalau di kita mah kayaknya sekelas semua kutuan gitu kan ya. Oke, jadi bagaimana kebersihan itu betul-betul diperhatikan dan menjadi hal yang utama ya kalau di sana. Nah, kita ke liburan nih. Barusan kan kita bicara mengenai bagaimana belajar dari pagi sampai dengan sore, dari jam setengah 9 sampai jam 3, dan breaknya ada 3 kali, dan lunch break lama lagi 1 jam. Jadi sebetulnya belajarnya nggak lama kan ya? Ya, Paling berapa jam sih belajar? kalau satu hari itu banyak kegiatannya. Mhm. Kalau belajarnya juga sekitar sejam setengahan. Oke, jadi belajar cuma 1 jam setengah. Totalnya dari pagi sampai sore berapa jam tuh? Dari pagi sampai Eh, sore. Kalau pergi jam setengah 9, Mhm. terus pulang jam 3, berarti 4 Empat jam. setengah jam. Oke, jadi hanya 4 jam dari setengah 9 sampai jam 3 gitu kan ya. Jadi tidak merasa lelah, tidak merasa capek karena belajar sebentar, dan belajar juga fun gitu kan ya. Oke, kita lanjut mengenai liburan nih. Kalau di Inggris kan ada 4 musim. Kita mulai belajar itu di autumn ya. Iya, Autumn ya. Oke, kita mulai belajar itu di autumn. Oke. Nah, di sana itu kalau liburan ya diperhatikan, kan sekolah dari Senin sampai dengan Jumat, Sabtu Minggu libur. iya. Oke. Itu terus setiap half term itu ada libur juga ya. Berapa lama sih kalau half term? Kalau half term itu liburnya sekitar 1 mingguan. Oke, kalau half term 1 minggu. Nah, setelah itu kita ada end of term ya. Jadi kalau dibagi 4 nih, berarti kita sekolah 3 bulan ya. 3 bulan sekolah, terus end of term. Kalau half term kan sebulan setengah tuh. Kalau end of term kita libur lagi berapa lama tuh? Yang paling lama libur kapan? Paling lama libur end of term, mungkin nggak tahu. Oke, paling lama itu biasanya kalau kenaikan kelas yaitu summer ya. Iya, Kalau itu berapa lama sih? summer bisa nyampe sebulanan. Sebulan lebih ya. Sebulan lebih itu summer libur. Misalnya itu ada summer kita libur. Terus ada winter, ada kan namanya winter holiday kan. Winter kita libur lama juga. Berapa lama tuh winter? Winter itu dari akhir Desember sekitar tanggal 17-an, 18-an, sampai ke Januari
Januari tanggal ya 17-18. Oke, masih 1 bulan juga kan ya, kebayang. Oke, summer holiday itu 1 bulan. Terus winter holiday itu 1 bulan lagi. Terus ada lagi Easter kan? Easter berapa lama tuh? Easter mah gak lama, cuman paling 3 hari. 3 hari. Kalau Easter nggak lama ya. Tapi kan ada libur juga, Idul Fitri, libur Idul Fitri. Banyak jadi sana kebanyakan liburannya daripada belajarnya gitu kan ya. Makanya di sana lebih sedikit belajarnya tiap waktu itu. Nah, kenaikan kelas nih. Misalnya kan dulu ketika berangkat ke sana itu mulai masuk di kelas 2. Karena dari sini kan kelas 1. Kelas 1 juga baru 6 bulan. Datang ke sana tiba-tiba langsung masuk ke kelas 2. Karena alasannya itu dulu itu usia ya. Karena usia segitu itu usianya kelas 2. Jadi mereka tidak memikirkan bahwa sekolahnya dari mana. Jadi agak ribet juga dulu ketika ngurusin ya. Di sini udah siap-siap tuh ngurusin ke dinas pendidikan, ngurusin sekolahnya, surat-surat segala macam udah lengkap dokumen. Tapi tahu nggak pas ketika datang ke sekolah sana, pas masuk nggak ditanyain sama sekali. Mereka itu hanya butuh visa, ya, paspor, birth certificate, ya, akte kelahiran, terus sama biometric resident permit. Udah selesai. Saya nanyain kalau dokumen dia belajar di Indonesia nggak perlu. Katanya saya mah hanya butuh bahwa si anak ini betul-betul dokumennya legal dan juga birth certificate-nya ada. Udah. Jadi dulu itu mudah sekali ketika masuk ke sana. Nah, sekarang ketika belajar di sana pertama-tama kali belajar kan kemarin udah dibahas ya mengenai adaptasi bahasa, adaptasi lingkungan segala macam. Nah, sekarang yang pingin tahu itu ketika naik kelas tuh kan ada ujian juga sama ada tes ya. Ya. Untuk apa sih tes itu? Tesnya untuk uji pengetahuan kita aja. Kita belajar sampai mana kita tahunya gitu. Oke. Jadi biasanya kalau end of term ya kita sebagai orang tua itu dipanggil oleh gurunya. Nah, sama gurunya kita diskusi mengenai bagaimana progres belajarnya. Dan itu nggak ada nilai itu. Nggak ada nilai. Jadi tes itu hanya untuk mengetes kemampuannya itu. Karena kata mereka nih usia misalnya dulu itu ketika datang 7 tahun kan. Nah 7 tahun itu harus sudah bisa mampu ini. Ada warnanya. Kalau tidak tercapai itu merah ya. Ada merah tidak tercapai. Kalau kuning ya. Ya. Kalau kuning itu di bawah ya, di bawah rata-rata. Kalau hijau itu bagus ya, dan kalau biru itu beyond expectation gitu kan ya. Jadi lebih dari ekspektasi itu ada di warna biru. Jadi nggak ada yang namanya nggak lulus ya, nggak ada. Jadi di sana itu semua anak pasti lulus. Oke, tapi yang membedakan adalah usia kita ketika usia segitu mampunya apa. Nah, itu baru dijadikan patokan gitu kan ya. Jadi dulu selesai di sana kelas berapa sih? Kelas 5. Kelas 5 selesai di sana. Oke. Jadi masuk kelas 6. Di sini masuk ke kelas di SDN kelas 6 terus balik lagi kelas 5. Oke, kenapa? Soalnya di sini kelas 6 pelajarannya belum bisa. Oke, belum tahu karena dulu ketika datang beda pelajarannya ya, banyak pelajarannya dan beda materi pelajarannya. Nah, kan dulu ketika pertama belajar di sini kan nggak bisa bahasa Indonesia. Enggak, cuman dikit. Oke, nggak bisa bahasa Indonesia. Terus bagaimana sih cara mengatasi ketika guru nerangin dan nggak tahu? Kalau misalnya guru nerangin dan emang aku kalau guru nerangin waktu itu emang gak terlalu ngerti soalnya banyak kata-kata baru yang aku gak tahu artinya. Tapi aku nanya ke temen itu artinya kayak gimana. Oke. Ada pengalaman buruk gak sih? Di mana? Di sini di Indonesia? Enggak. Nggak ada. Oke. Kalau di Inggris?
Enggak, apalagi di Inggris ya, nggak ada pengalaman buruk. Oke, nggak ada pengalaman buruk, jadi enjoy aja gitu kan ya. Nah, yang paling nggak disukai dari pelajaran di Inggris apa sih? Paling nggak disukai itu waktu aku di Inggris itu gara-gara pulangnya sore. Kenapa? Soalnya aku dulu kan suka ikutan klub-klub Oh, gitu. jadi nggak suka terlalu sore gitu kan? Kenapa? Soalnya nanti di waktu istirahatnya jadi sedikit. Tapi walau pulang sore juga gak terlalu itu seru aja, soalnya klub yang aku pilih seru. Oke, jadi si anak-anak itu ada kegiatan ekstrakurikuler ya setelah belajar. Terus anak-anak suruh milih mau ngapain aja. Ada drama kelas. Terus apa lagi? Ada gimnastik, Gimnastik. Terus ada drumming, ada drumming. terus ada apa tadi, ikutan apa lagi? Ada dancing Ada dancing. Oke. Nah sekarang kalau suruh milih nih, pilih sekolah di Inggris, sekolah di Indonesia. di Inggris. Kenapa? Karena di Inggris pelajarannya lebih mudah dimengerti, terus gak terlalu banyak, terus teman-temannya juga pada friendly gitu, deket, sama kehidupannya juga bersih. Terus kadang suka yang klub itu aku suka soalnya pengalamannya lebih luas. Oke, sebaiknya kalau di Indonesia nih, tempat belajar di Indonesia, biar lebih menyenangkan, lebih baik harus ngapain sih? Lebih baik mungkin kalau neranginnya nggak terlalu panjang, nggak banyak, banyakin fun learningnya. Terus kalau misalnya kita pulangnya lebih sore, minimal istirahatnya juga lumayan lama, terus dikasih makan. Oke, kasih makan juga. Nah terkait jadwal nih, kalau di Inggris tepatkan ya pagi jam 8:30 tank itu pasti belajar mulai. Pulang jam 3 tank jam 3 itu pasti keluar. Kalau di sini? Kalau di sini mungkin kalau aku beres pelajaran terus bel tapi belum sempat beres tugasnya, sama guru itu harus diberesin dulu baru bisa keluar. Oke, jadi kalau di sini itu ngaret nggak apa-apa. Oke, yang penting beres kerjaan. Kalau di sana nggak, tinggalin aja, terusin besok gitu kan ya. Waktu pulang ya pulang, waktu belajar ya belajar gitu kan. Jadi disiplin gitu kan ya cara belajar di sini. Dan di Inggris tuh emang berbeda. Terus ini ada hal yang menarik mengenai teman. Kan kemarin kita udah ngebahas teman tuh. Di Inggris itu udah bahas teman bahwa punya teman baik-baik segala macam. Tapi kan beda enggak sih teman di sini dengan di Inggris? Menurut aku beda. Bedanya gimana? Kalau di Inggris kan teman-temannya itu lebih ke caring, terus tahu caring, sharing, yang kayak gitu. Caring, sharing, apa lagi? Kenapa? Caring, sharing, gak tahu. Kalau di sini teman-temannya lebih ke kayak ya gitu, kayak sebatas teman aja gitu. Jadi kalau di sini hanya sebatas teman saja. Kan kalau di sana itu ada classmate, ada friends, ada best friend. Beda. Kalau di sini gimana? Kalau di sini itu mau satu angkatan semuanya dipanggil teman. Oke. Jadi all are friends. Kalau di sana? Enggak, kalau di sana kita punya classmates, punya friends, punya best friends. Oke. Jadi agak berbeda ya konteks teman di Indonesia dengan teman di Inggris. Asal kenal dengan kita, kalau di sini mah teman gitu kan ya. Kalau di Inggris mah nggak bisa.
Kalau satu kelas ya classmate. Belum tentu classmate jadi friend kan? Ya. Oke. Terus ada punya berapa friends sih di sana? Kalau di sana sih aku temennya banyak. Mhm. Dulu temen aku bisa sampai 11, tapi itu 11. friend. Friends Tapi ya. kalau best friends aku cuman mungkin berempat. Empatan. Oke, jadi best friend 4, friends ada 11, terus classmate ada 30 gitu kan ya. Nah, itu beda. Kalau di kita mah asal satu kelas friend semua gitu kan. You, me, friend gitu ya. Oke, jadi kalau kalau satu kelas di Indonesia itu ya emang beda gitu kan. Apalagi kalau di rumah misalkan ya tetangga semua asal satu usia friends semua gitu kan, you me friend. Oke. Nah bedanya kalau di Inggris enggak kan. Enggak mau. Nah sama juga dari pengalaman ketika kerja apa kuliah gitu kan ya ataupun bekerja di sana itu ada bilang college. Kalau college itu ya hanya apa sih namanya dekat aja kayak gitu satu kerjaan sama dan bisa jadi friend juga ataupun juga enggak sama. Nah di sekolah juga sama seperti itu. eh yang paling ngangenin dari sekolah apa sih? Paling ngangenin itu guru-gurunya sama temen-temennya. Oke, guru-gurunya sama teman-temannya karena tadi caring sama sharing ya. Jadi kalau di sana itu karena satu sama lain saling menjaga, satu sama lain saling memperhatikan, saling mengasihi, ya menyayangi, sehingga itu yang sangat berkesan. Oke, kalau di sini gimana? Kalau di sini kita sama guru ya cuman sebatas itu guru, kita muridnya. Kalau di sana kan guru itu kadang suka bisa jadi teman ngobrol gitu. Oke, jadi kalau di sana itu you're really close to your teachers ya. Jadi kita dekat dengan guru. Jadi there is no distance between you and your teachers. So if you have something to talk, you can talk with your teachers, right? Kalau di sini? Kalau di sini kan kadang kita suka gurunya kalau di Inggris suka berbagi pengalamannya sama kita, terus kita juga suka berbagi cerita-cerita kita, ya ngobrol sama guru. Kalau di sini ngobrol sama gurunya juga jarang. Jarang. Oke. Nah biasanya kalau di sana ngobrol sama guru apa sih yang diobrolin? Yang diobrolin itu kadang suka cerita masa lalu, terus kadang juga cerita tentang yang basic lah, pelajaran kamu suka apa, terus kesananya juga jadi lebih panjang. Oke, jadi awalnya ngomongin pelajaran dulu, kesannya jadi kesana kemari ngobrolnya, jadi enjoy aja ya ngobrol sama guru. Oke, kalau sini kayak ada jarak antara guru dengan kita gitu kan ya. Jadi canggung ke gurunya, ke kitanya. Oke, pesan-pesan saja nih sebelum kita closing, pesan-pesan bagi teman di sini ataupun bagi teman yang ada di Inggris apa sih, coba mau ada yang diceritain nggak sih? Kalau buat teman di Inggris itu mungkin pengen ketemu lagi. Can you say it in English, please? I want to meet all my friends again and my teachers, and I also want to play with you guys again and having fun together. And you guys are probably one year Ahead. yeah. 1 year ahead because when you come back here, you left your school and then you downgrade your level. Your friends in the year 6, right? But you come back here in the year 5. Okay, so do you really miss your friend? I really miss my best friend. Okay, you really miss your best friend. Okay, so we hope that we can go again to Liverpool and then we can meet your friends, right, someday. Okay, but no, just finger crossed. So, do you have anything to say to your friends here? Enggak.
No. Do you have any best friend here? Enggak, soalnya aku berteman itu bertiga. Terus ya dua-duanya best friend aku. Di sini. Ya. Oke, jadi you have two best friends here. In the UK you have 4 best friends. Okay. BFF, ya, best friend forever, right? Best friend forever, ya, you have 4 in the UK. Di sini kamu punya 2 best friend ya. Oke, good, cool. So that's it for now. Thank you very much. Oke, jadi gitu untuk hari ini. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga sharing pengalaman ini khususnya untuk yang bergerak di dunia pendidikan ini langsung dari yang sudah belajarnya di sana. Bagaimana perbedaan pembelajaran di Inggris dan di Indonesia itu dirasakan langsung oleh anak saya yang sekolah di sana selama 4 tahun, dan ternyata masih banyak improvement yang harus kita lakukan ya di pendidikan kita agar pendidikan Indonesia lebih maju. Karena saya yakin ya, ketika anak saya berangkat ke sana dia tidak bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa di sini, tapi alhamdulillah ketika di sana bisa menorehkan prestasi juga, dan ternyata anak Indonesia itu sebetulnya punya potensi untuk maju, anak Indonesia itu punya potensi untuk jadi manusia yang super, yang canggih. Tetapi kalau pepatah bilang bahwa ajarkanlah berenang kepada ikan, ajarkanlah manjat kepada seekor monyet, dan atau ajarkanlah berlari kepada seorang cita. Jadi jangan terlalu dipaksakan pelajaran yang bukan bagian anak yang dia sukai ataupun yang punya skill di sana. Ketika seekor ikan disuruh berlari, balap lari, katakan nggak mungkin, karena seekor ikan itu dia habitatnya di air dan dia pasti akan jago ketika di air. Demikianlah untuk konten hari ini. Terima kasih yang sudah menyimak dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you very much. Have a nice day and then bye-bye.